Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Rahmawati yang telah memberikan tugas mikologi. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pertumbuhan dan metabolisme jamur. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Uraidea, yang kedua ada Nur Asia, yang ketiga ada Mega Juliana, dan yang keempat Sherly Friesa Tiffany. Pokok pembahasan pada video kali ini terdiri atas 4 poin. Yang pertama ada pertumbuhan jamur, yang kedua ada kurva pertumbuhan jamur, yang ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur, dan yang keempat adalah metabolisme jamur. Nah, poin yang pertama kita akan memasuki tentang pertumbuhan jamur. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran sel bobot, yang mana dapat diartikan bahwa pertumbuhan jamur merupakan bertambahnya jumlah fungi yang kemudian berakumulasi sebagai koloni yang merupakan populasi yang terdiri dari miliaran sel. Menurut Ganjar et al. Pada tahun 2018, pertumbuhan fungi ini ditandai dengan sesuatu yang semulanya tidak terlihat, yaitu spora atau konidia fungi yang tumbuh menjadi miselium atau koloni yang dapat dilihat secara langsung. Dapat dilihat dengan mata kita sendiri. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang kurva pertumbuhan jamur. Kurva pertumbuhan dapat digunakan untuk menggambarkan siklus pertumbuhan dan memberi informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kurva pertumbuhan juga memudahkan dalam perhitungan jumlah sel dan kecepatan pertumbuhan organisme-organisme tertentu pada kondisi yang terstandarisasi. Tahap pertumbuhan jamur terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu fase lak, merupakan fase penyesuaian sel-sel fungi dengan lingkungan barunya dan pembentukan enzim-enzim untuk menguraikan substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu fase akselerasi. Fase akselerasi merupakan fase mulanya sel-sel membelah dan fase lak menjadi aktif. Yang ketiga yaitu fase eksponensial. Fase eksponensial ini merupakan fase perbanyakan jumlah sel yang sangat banyak. Aktivitas sel sangat meningkat, dan pada fase ini juga merupakan fase penting dalam kehidupan fungi. Lalu yang keempat ada fase deselerasi. Fase deselerasi merupakan waktu di mana sel-sel fungi mengalami penurunan aktivitas pembelahan. Dalam fase ini dapat dilakukan pengambilan biomasa sel atau senyawa-senyawa yang tidak diperlukan oleh sel. Lalu yang kelima ada fase stasioner, merupakan fase di mana jumlah sel yang bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang. Kurva pada fase ini itu merupakan garis lurus yang horizontal. Lalu yang terakhir ada fase kematian dipercepat, merupakan fase di mana jumlah sel-sel yang mati atau tidak aktif lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Jamur dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada substrat. Substrat merupakan sumber nutrien utama bagi jamur. Nutrien baru dapat dimanfaatkan oleh jamur setelah jamur mengeluarkan enzim-enzim ekstraseluler yang dapat mengurai senyawa kompleks dari substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana. Faktor yang kedua ada kelembaban. Kelembaban lingkungan sangat penting untuk pertumbuhan jamur. Berbagai jenis jamur memiliki kebutuhan kelembaban yang berbeda-beda, mulai dari 70% hingga 90%. Yang ketiga ada suhu. Suhu lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan jamur. Jamur dapat dikelompokkan berdasarkan suhu lingkungan yang optimal untuk pertumbuhannya, seperti jamur psikofil, mesofil, dan termofil. Faktor yang keempat berupa derajat keasaman atau pH. pH substrat juga merupakan faktor penting untuk pertumbuhan jamur. Enzim-enzim tertentu hanya akan bekerja optimal pada pH tertentu. Umumnya, jamur menyukai lingkungan dengan pH di bawah 7. Faktor yang kelima ada bahan kimia. Beberapa bahan kimia digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Contohnya natrium benzoat digunakan sebagai pengawet pada makanan karena tidak bersifat toksik bagi manusia. Senyawa formalin juga dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur pada tekstil. Faktor berikutnya yaitu air. Air berperan sebagai sumber oksigen untuk respirasi sel jamur. Selain itu, air juga berfungsi sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam metabolisme jamur. Kehadiran air dalam lingkungan jamur sangat penting untuk memfasilitasi penyerapan nutrisi dari media pertumbuhan.
Faktor berikutnya ada ketersediaan nutrisi. Ketersediaan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lipid, unsur non-logam seperti sulfur dan fosfor, unsur logam seperti kalsium, seng, natrium, kalium, tembaga, mangan, magnesium, dan besi, serta vitamin sangat penting bagi pertumbuhan jamur. Nutrisi-nutrisi ini diperlukan untuk membangun sel jamur dan mendukung aktivitas metabolisme. Pertumbuhan berikutnya adalah fase kematian dipercepat, di mana fase dari jumlah sel-sel yang mati atau tidak aktif lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup, dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur secara keseluruhan. Faktor berikutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang diberikan oleh larutan terhadap dinding sel jamur. Kondisi tekanan osmotik yang tepat dapat mendukung pertumbuhan jamur, sementara tekanan osmotik yang ekstrim dapat menghambat pertumbuhan jamur. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan jamur dipengaruhi oleh berbagai variabel kompleks yang berasal dari lingkungan fisik, interaksi biologis, dan kondisi internal jamur itu sendiri. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu dalam pengendalian pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan atau dalam memanfaatkan pertumbuhan jamur untuk keperluan tertentu. Selanjutnya itu ada metabolisme jamur. Metabolisme merupakan proses kimia dalam makhluk hidup untuk memperoleh dan menggunakan energi. Metabolisme jamur terdiri dari beberapa reaksi yang menghasilkan biosintesis sejumlah besar senyawa. Senyawa ini terbagi dalam dua, yaitu metabolisme sekunder dan metabolisme primer. Untuk metabolisme sekunder sendiri mengacu pada reproduksi senyawa yang tidak diperlukan selama proses atau masa perkembangan jamur. Sedangkan metabolisme primer umumnya menghasilkan senyawa yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan jamur. Selanjutnya itu ada jalur metabolisme. Jalur metabolisme itu terdapat dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Untuk anabolisme merupakan sintesis senyawa kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme merupakan penguraian senyawa kompleks dan melepaskan energi berupa ATP dan NADPH yang digunakan untuk sumber energi melalui anabolisme. Baiklah, dari pembahasan yang telah dipaparkan didapatkan kesimpulan yang pertama ada pertumbuhan terjadi pada fungi yang sudah dewasa dan berkembang biak agar spesiesnya menyebar dan tidak punah. Yang kedua, kurva pertumbuhan memberikan gambaran tentang siklus pertumbuhan fungi, memudahkan dalam perhitungan jumlah sel dengan tahapan meliputi fase lag, akselerasi, eksponensial, deselerasi, stasioner, dan kematian dipercepat. Yang ketiga, pertumbuhan jamur dipengaruhi oleh berbagai variabel kompleks, meliputi aspek nutrisi, lingkungan, dan kondisi fisik. Dan yang terakhir, metabolisme merupakan suatu proses kimia dalam makhluk hidup untuk memperoleh energi, di mana metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan sekunder, serta jalur metabolisme terbagi lagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Sekian video pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.